Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah yang masih memberikan kepada kita semua begitu banyak kenikmatan. Yang diantaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Sehingga kita semua masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, guna melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, suri tauladan bagi kita semua, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul pentingnya menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu adalah salah satu kunci kesuksesan. Pada bidang apa saja di sisi kehidupan dunia kita sangat membutuhkan ilmu. Ilmu bagaikan penerang yang menerangi jalan menuju tujuan hidup yang kita inginkan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu juga. Ilmu dunia dan ilmu akhirat kedua-duanya sangat kita butuhkan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tetapi jamaah sekalian, manusia sekarang hanya mementingkan ilmu dunia dan menganggap bahwa mempelajari ilmu akhirat hanyalah tugas bagi orang-orang yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah agama saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang hanya pandai dalam urusan dunia dan lalai dengan urusan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya." Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dan terhadap perkara akhirat mereka lalai. Quran surah Ar-Rum ayat 7. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama ilmu. Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan perintah pertama yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membaca, yang merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surah Al-Alaq ayat 1. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam satu ayatnya dalam Al-Qur'an bahwa hanya orang-orang berilmulah yang memiliki rasa takut kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallahu min 'ibadihil 'ulama." Sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Quran surah Fatir ayat 28. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam banyak ayat dan hadis dapat dijumpai perintah untuk berilmu. Seorang hamba tidak akan mampu melaksanakan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar tanpa didasari dengan ilmu. Dan di antara keutamaan ilmu dan orang yang mempelajarinya adalah yang pertama, ilmu adalah warisan Nabi. Semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, maka dialah yang mendapat bagian terbesar dari warisan Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal ulama lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Wa innama warasul ilm. Sungguh para nabi itu mewariskan ilmu. Wa man akhadahu, dan barang siapa yang mengambil bagian dari warisan tersebut, akhadha bihadzin wafir, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang kedua jamaah sekalian,
menuntut ilmu merupakan salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ilal jannah, menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, pengetahuan seseorang akan agama Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu tanda kecintaan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkan kebaikan yang melimpah kepada seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, yufaqihuhu fid din, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan yang hakiki bukanlah pada harta yang melimpah atau jabatan yang tinggi, melainkan pemahaman yang benar terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala yang diikuti dengan amal soleh berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya, jemaah sekalian, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, utamanya ilmu yang berkaitan dengan ibadah fardu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas ini bukan hanya tugas bagi orang-orang yang belajar khusus di sekolah-sekolah agama saja atau di kalangan anak muda saja, tetapi ini adalah tugas bagi setiap orang Islam, apapun profesinya, apapun status sosialnya, serta berapapun umurnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.